Boleh maju aja ke depan supaya nggak ngantuk di belakang. Ada yang mau? Ya ada. Ya kita mulai saja ya. Supaya lebih cepat saja lebih baik ya. Anda mulai cerita ya katanya. Ya tapi kita fokus dulu ya di sini ya. Mudah-mudahan Anda sudah belajar, tesnya sudah siap, nanti hasilnya juga baik. Tapi hari ini kita akan berdiskusi ya, karena saya tidak akan hanya satu arah. Kalau untuk membahas fisiologi tidak mungkin hanya satu arah ya. Nah, pasti saya membutuhkan pemahaman dari Anda semua. Ya, kita akan membahas tentang sistem pernapasan ya. Ya ini meskipun sudah pernah Anda dapatkan sejak SD ya. SD itu kan sudah ada, TK mungkin ada ya, tentang bagaimana oksigen dan CO2 gitu ya. Tapi kemudian apa kaitannya nanti di dalam blok ini nanti dengan korelasi klinis ya. Karena keluhan yang sering terjadi pada sistem respirasi itu adalah sesak nafas ya. Dan kalau datang kepada Anda itu kan pasti dengan keluhan sesak nafas ya. Tapi sesak nafas itu kan bisa terjadi karena kelainan respirasi dan juga kardiovaskuler ya, tapi juga ada juga kelainan metabolik ya. Maka kita akan mendeteksi ya atau membuat identifikasi ya. Sesak nafas ini terjadi di level mana? Kalau misalnya di sistem respirasi yang bagian mana? Nah, maka kita harus mempelajari begitu ya mekanisme respirasi ini dari A sampai Z. Nah, harus kita samakan dulu persepsinya. Kalau fungsinya saya kira sudah tahu semua ya. Fungsinya ada homeostasis, kemudian proteksi dari patogen iritan, di Di sini ada yang namanya zona konduksi, dan zona respirasi. Ya, ini zona konduksi itu mulainya dari mana? Zona respirasi mulainya dari mana? Konduksi itu tugasnya apa? Respirasi apa? Kalau kelainan apa? Ini apa? Nanti itu yang akan kita uji pada uji fungsi paru atau spirometri. Kita akan praktikum ya nanti di praktikum kedua. Kemudian juga tulang dan otot dari rongga dada ini juga berperan di dalam membentuk atau memungkinkan terjadinya sistem nafas ya. Ini resume gitu ya. Nah, kita akan menyamakan persepsi dulu ya. Bernafas itu seperti apa toh? Artinya apa yang Anda ketahui tentang sistem bernafas itu? Apakah hanya masukkan oksigen keluar CO2 atau bagaimana? Ada yang tahu? Boleh ya. Daripada Anda belajar anatomi, nah, sudah tahu, sudah ingat ya. Nanti ingat kalau belajar fisiologi. Ayo, ada yang tahu bernafas itu apa? Nih Mas. Nafas itu yang bagaimana? Bernafas itu pertama nafas itu kan memasukkan O2 melalui hidung, terus melalui conduction system itu sampai nanti bisa masuk ke respiratory zone. Di respiratory zone nanti oksigen akan
pertukaran dengan CO2 dan CO2 bisa keluar lagi melewati hidung lagi gitu. Mungkin. Setuju? Iya, saya setuju. Tadi kan katanya selo pengawas itu adalah pertukaran O2 dengan CO2 melalui pertama lewat vestibulasi. Ini nanti disaring udaranya, terus nanti ke dalam, ke zona ke rongganya, terus baru nanti di paru-paru itu di zona respiratorinya atau di alveolnya itu baru bertukar nanti antara O2 dengan CO2 yang ada di darah. Pertanyaan saya, sistem pernafasan itu tujuannya apa? Menyediakan oksigen untuk siapa? Paru, jalan nafas, jantung, ginjal, untuk siapa? Berarti kata lainnya untuk sel. Berarti bernafas itu cukup sampai di paru? Tidak, ya. Yang dikatakan di depan tadi baru sampai yang namanya ventilasi. Kita samakan dulu persepsi kita ya. Bernafas itu tidak cukup sampai ventilasi. Artinya kalau ada gangguan ventilasi bisa sesak nafas, tapi kalau tidak ada gangguan ventilasi pun juga bisa sesak nafas, karena komponen yang mempengaruhi sistem pernapasan itu tidak hanya sampai ke ventilasi. Setelah ventilasi, kira-kira apa yang terjadi pada udara? O2 disebarkan ke organ-organ dan jaringan, mengikuti pembuluh darah, jadi berkaitan dengan hemoglobin. Bagaimana udara dari paru bisa masuk ke pembuluh darah? Melalui difusi dong. Jadi alveolus ya masuk ke Pembuluh darah kapiler. kapilernya mana? Kapiler apa? Kapiler alveoli. Paru ya kapiler. Tuh ya, ini adalah namanya apa? Itu tukaran gas ini namanya apa? Respirasi eksternal atau gas exchange, ya, difusi gas, pertukaran gas. Apa bedanya ventilasi dengan respirasi eksternal? Kan sama-sama pertukaran. Yang ditukar juga sama tuh, oksigen sama CO2. Bedanya apa? Karena nanti terkait dengan klinis ya. Apa Mas? Kalau ventilasi memasukkan ke dalam hidung dan seterusnya, tapi kalau respirasi eksternal berarti pertukaran di alveolus dan pembuluh darah. Melalui, Difusi iya, namanya melalui apa? Strukturnya. alveoli. Itu berarti apa? Membran. Bedanya sudah tahu ya. Ventilasi tidak butuh membran, difusi butuh membran. Nah, nanti kalau kelainannya di membran, berarti kelainannya difusi. Kalau kelainannya pada jalan keluar masuk, berarti kelainannya ventilasi. Ini nanti pertanyaan ujian blok adalah soal kasus, misalnya sudah terdeteksi pasien pneumonia, terjadi kelainan pada level apa? A. Ventilasi, B. Difusi, C. Transport gas, D. Respirasi internal, E. Respirasi seluler. Anda akan menjawab. Saya. Oke. Sekarang setelah tadi masuk ke pembuluh darah, ya kan, kapiler, terus di apakan? Nah, di sini dulu. Terus apa? Oksigen itu mengalami apa? Penyiaran sampai pembuluh darah. Terus
Sirkulasi terjadi apa dia? Tukaran suhu. Tukaran. Bisa dia sampai ke seluruh sel itu mengalami apa? Menyalurkan ke seluruh tubuh. Menyalurkan, namanya transport gas, ya. Siapa yang mentransport di sirkulasi? Iya, darah itu yang mana? Darah putih, darah merah, darah putih, yang mana? Yang mentransport oksigen siapa? Kekurangan HB bisa sesak napas? Bisa. Kalau anemia berat itu bisa sesak napas, bahkan bisa gangguan jantung, ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena HB berfungsi untuk transport oksigen. Transport CO2 juga berfungsi nggak HB? Fungsi, ya. Siapa yang sudah baca buku fisiologi hari ini tentang sistem respirasi? Belum, ya? Bacanya anatomi, ya? Iya, anatomi. Ya, makasih Mbak. Terus sampingnya aja. Nah, setelah didistribusikan, masih bahasanya penyaluran, ya, penyaluran tenaga kerja tadi, ya. Setelah didistribusikan terus terjadi apa? Respirasi internal. Itu yang kayak apa sih? Untuk pertukaran antara darah sama sel-sel yang ada di Saraf udara, ya, antara sirkulasi dengan jaringan sel. Untuk membran enggak? Butuh membran. Ada membran sirkulasi dan juga membran sel, ya. Kemudian apa itu namanya? Setelah itu ya jadi apa? Setelah masuk ke dalam sel, respirasi seluler itu terjadi apa? Nah, ya, oksigen itu terus dipakai apa? Untuk metabol. Nah, itu namanya respirasi seluler, ya. Jadi dia bereaksi dengan karbohidrat, dengan metabolisme aerobik, menghasilkan ATP yang dibutuhkan oleh semua sel, ya. Ya. Jadi ini, ya. Ventilasi, respirasi eksternal, sirkulasi atau transport, respirasi internal, saluran respirasi. Ini kan PPT-nya deskripsikan, ya. Nah, ini butuh membran, ya. Kalau ini kan tidak bisa masuk keluar begitu saja. Ini juga butuh membran. Nah, saluran respirasi tidak, ya. Jadi yang butuh membran ini pasti terpengaruh dengan keadaan membrannya. Ini juga. Kalau yang butuh ruangan pasti terpengaruh dengan ruangannya, volumenya, tekanannya. Betul, ya? Nah, artinya yang mempengaruhi ventilasi ini siapa saja? Udara dari luar bisa masuk ke sini tuh karena apa? Ya, Mbak, sini. Kenapa udara dari luar bisa masuk ke dalam? Karena tekanan di rongga paru-paru itu menurun, jadi udaranya bisa masuk. Nah, kenapa tekanannya bisa turun? Karena jadi otot diafragma bakal berkontraksi dan dia bakal menurun. Kemudian otot-otot yang ada di sekitar os koste bakal berkontraksi juga, mengakibatkan koste jadi terangkat. Akibatnya kafum toraks jadi membesar dan tekanannya jadi turun. Jadi udara yang di luar itu masuk ke dalam. Ya. Jadi ada
pengembangan dinding dada torak ya, dinding torak mengembang ya. Kok dinding torak bisa mengembang? Tugasnya ngapain sih kok dinding torak itu harus mengembang? Untuk menyediakan ruangan supaya terjadi terjadi apa dulu sebelum inspirasi? Terjadi perbedaan tekanan. Ciri khas fluida ya, fluida tahu ya, cair itu ya, dia akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, betul ya? Masih ingat hukum Boyle? P kali P sama dengan C. Semakin tinggi tekanannya, semakin kecil volumenya, semakin rendah tekanannya, semakin besar volumenya, ya kan? Banding terbalik. Nah, pada saat kita tidak inspirasi, maka tekanan rongga dada kita, ingat ini rongga dada ya, bukan tekanan intraalveolar ya, nanti berbeda lagi. Rongga dada kita ketika kita tidak bernafas dengan tekanan di luar udara ini atau atmosfer itu adalah sama, ya kan, atmosfer kan. Nah, berarti supaya udara itu bisa masuk ke dalam rongga dada kita, maka dia harus meningkatkan volumenya supaya tekanannya menurun. Menjadi berapa? -1 atmosfer. Nanti ada ininya ya. Ada ininya. Ini ya. Mana ya? Ini ya. Ya kan? Oh, ini terkait alveolar pressure nanti kalau ini ya. Kita bisa menggunakan ya. Terus kalau kemudian kita akan mengeluarkan udara, kira-kira apa yang terjadi? Tadi mengembangkan dinding dada tadi terjadi kontraksi apa yang pertama? Diafragma. Jadi otot pernapasan yang utama inspirasi itu bukan intercostalis externus ya, tetapi diafragma, karena dia menyediakan ruangan itu lebih dari 2/3 ya. Kalau intercostalis eksternal itu hanya menarik kosta ke depan dan ke lateral, anterolateral ya. Jadi dia ya utama tapi tidak yang maksudnya kalau misalnya terjadi restriksi sekalipun juga tidak terlalu mempengaruhi. Kemudian tadi kan bisa mengembang karena kontraksi. Kenapa kontraksi diafragma itu bisa meningkatkan volume? Karena struktur dari diafragma pada saat dia istirahat adalah dome shape ya, bentuknya kuba, kan naik ke atas gini. Tapi kalau dia kontraksi dia akan flat. Nah, jadi saat relaksasi justru begini. Saat kontraksi dia flat. Jadi menyediakan ruangan di atasnya, rongga torak ya. Jadi dia ruangannya meningkat, volumenya meningkat, tekanannya menurun. Nah, kalau yang di intercostalis externus ini mengangkat poste dari depan dan samping. Maka nanti SGD kasus kedua itu adalah flail chest ya. Ada posta yang patah, ada 3 posta bersamaan. Nah, kira-kira kontraksi intercostalis externus itu bisa mengangkat atau tidak posta itu ya. Maka kemudian kenapa terjadi gerakan pernapasan paradoksal? Paradoksal itu bagaimana? Saat inspirasi dia masuk, saat ekspirasi dia justru keluar. Dia jadi tidak sinkron gerakannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika sudah tersedia volume, penurunan tekanan, ada perbedaan tekanan kan dari luar bisa masuk. Apakah pasti udara itu sudah bisa masuk ke dalam paru kalau terjadi pengembangan dinding dada? Sudah pasti bisa masuk, nggak ada faktor yang lain yang mempengaruhi ventilasi.
Kalau ekspirasi bagaimana? Kalau ekspirasi yang biasa itu hanya mengembalikan kembali ya, jadi sifatnya pasif. Ya, kalau inspirasi itu sifatnya aktif karena ada kontraksi. Tapi kalau ekspirasi biasa sifatnya pasif karena tadi dari kontraksi kembali ke relaksasi. Diafragma kembali relaksasi, intercostalis externus kembali relaksasi. Selesai. Tapi kalau ekspirasi maksimal itu sifatnya aktif karena membutuhkan kontraksi dari otot-otot ekspirasi tambahan. Jelas ya? Kalau inspirasi semuanya aktif. Aktif itu tandanya maksudnya apa toh? Berarti ada stimulus dari sistem saraf motorik yang mensarafi dari nervus phrenicus ya ke otot-otot pernapasan. Itu berarti aktif. Kalau pasif tidak, hanya kembali ke semula saja. Ya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam sudah terjadi pengembangan dinding dada, maka kan kalau ada pemeriksaan dada gitu, sudah kan di skills lab itu inspeksi pengembangan dinding dada, statis, dinamis. Kok masih dipalpasi lagi pengembangan dinding dada? Berarti kan penting toh pengembangan dinding dada itu. Nah, tapi itu bukan satu-satunya faktor udara bisa masuk ke dalam paru loh. Apalagi kira-kira yang menyebabkan udara bisa masuk ke paru. Ada yang tahu? Ini Mbak. Ya, ini. Dada itu kan hanya menyediakan ruangan. Udara maksudnya kemana? Dinding dada atau paru? Paru toh. Berarti paru itu harus ngapain supaya dia itu bisa mendapatkan udara dari paru? Apa juga harus ikut mengembang, mengikuti Butuhnya apa? Butuhnya apa paru bisa mengembang? Butuh ruangan, pembatas ruangan. Ya, selain ruangan dia butuh apa? Dia sendiri kalau dia aja ruangannya ada nih, dia nggak mau bergerak, kira-kira bagaimana? Oh, dia berarti butuh rangsangan saraf simpatis. Kuat. Ya. Saraf otonom. Paru tutup kira-kira udaranya masuk kan? Enggak. Kan? Paru bisa membuka karena apa? Karena ada itu kan ada. Oke, kata kunci kapum pleura. Kan diterjemahkan. Di paru pleuranya harus ada space antara paru dengan paru pleura dan untuk ruang di mana parunya berkembang. Nah, tidak ruangan kalau di kapum pleura. Kapum pleura punya apa? Punya cairan. Punya tekanan enggak? Punya. Apa namanya? Nah, ini Mas. Punya tekanan apa itu? Tekanan intrapleural itu sifatnya bagaimana? Tekanan intrapleural itu dia lebih kecil daripada bersifat negatif, lebih kecil daripada di dalam paru. Betul ya. Jadi ini tekanan intrapleural. Tekanan intrapleural itu selalu negatif baik dalam keadaan inspirasi maupun ekspirasi. Inspirasi ya. Inspirasi dari min 3 menjadi min 6. Siapa yang menyebabkan tekanan intrapleural itu negatif? Adanya, sudah dapat tuh anatominya, cairan intrapleural. Cairannya itu kan sedikit, tidak banyak. Nah, kalau cairan sedikit itu justru membuat tekanan negatif itu bagaimana toh? Tekanan yang ada di luar itu kalau negatif dia akan menyedot sesuatu yang ada di dalamnya itu keluar. Report ini ya gambarnya.
negatif intrapleural. Jadinya karena ada sedikit cairan serus pada kafum intrapleural. Apa yang terjadi dengan si paru ini? Parunya mengalami apa? Bagian pleuranya tertusuk pisau, jadi Enggak, ini parunya mengalami apa dulu? kolaps. Pola artinya tidak mau membuka atau dia itu gembos, balon banyak gembos, tidak mau membuka. Mau dipompa sedemikian rupa ya tidak bisa. Mau gembos kok ya, gembosnya itu karena tidak mau mengembang, gitu ya. Nah, berarti itu ada pengembangan dinding dada baik kalau kafum pleuranya ini kehilangan negativitas tekanannya, dia nggak mau mengeluarkan ini, gembos. Nah, inilah yang dinamakan kehilangan negativitas tekanan intrapleural. Karena intrapleural ini tidak negatif, meskipun pengembangan dinding dadanya nggak masalah. Ya, maka level sesak nafas itu yang pertama kelainan pada pengembangan dinding dada. Yang kedua, kelainan pada tekanan intrapleural. Kalau dari depan, dari superficial ya. Nah, ini terisi apa kalau ini? Tusuk ini dari punggung ya kayaknya ya. Punggung, belakang. Sobek pleuranya, pleura parietalis. Nah, ini udara masuk. Kira-kira ini terjadi apa? Pneumotorak ya. Kasus atau skenario sebelumnya itu kita pneumotorak ya, SGD-nya. Ini pneumotorak ini mengakibatkan hilang. Jadi meskipun dia diberi ruangan, dia tetap tidak bisa mengembang. Dan terjadi kegagalan apa? Seperti ini, compliance, parunya tidak bisa mengembang itu terjadi kegagalan. Terus kalau tekanan intrapleuranya sudah baik-baik saja, apakah sudah aman? Udara bisa masuk tanpa ada gangguan, nggak jadi sesak nafas. Nah, coba, nggak usah pakai mic. Paham? Sudah. Tidak ada masalah berarti. Ini kata kuncinya yang ini ya, alveolar pressure. Sekarang kafum pleuranya baik-baik saja, pengembangan dinding dadanya baik, tapi parunya nggak mau membuka karena dirinya sendiri. Kenapa? Paru itu kan seperti balon ya. Dia elastis, dia bisa mengembang karena dia elastis. Kalau jaringan parut itu diganti dengan jaringan parut fibrotik, maka dia terjadi restriksi. Jadi parunya tidak mau mengembang bukan karena faktor dari luar, tapi faktor dari jaringan parunya sendiri. Jadi alveolisnya sendiri diganti dengan jaringan fibrosis. Ya, misalnya ya. Iya, di sekitar ini kan jaringannya ada jaringan elastis ya, ada parunya. Kalau ini kecepatan. Nah, kalau jaringannya ini dengan jaringan parut, maka kalau diibaratkan balon itu kan mudah melar ya, mudah mengembang. Kalau jaringannya itu elastis atau balonnya itu elastis. Tapi kalau balonnya itu karetnya itu kaku ya, nggak bisa ditarik gitu ya, maka Anda beri tekanan besar pun kira-kira mau mengembang nggak balon itu? Nggak mengembang. Jadi faktor dari jaringan balon itu sendiri ya, bukan dari pengaruh dari luar. Ya. Contohnya pada apa? Kelainan ini
ganti jaringan parut, jaringan elastisnya adalah pada pneumonia. Kan ini ada infiltrat nanti kalau di pneumonia itu ya, ada infiltrat ya. Kemudian pada TB paru. Kenapa pada TB paru bisa sesak nafas? Karena jaringan parunya banyak yang diganti jaringan fibrosis. Kemudian pada penyakit genetik juga fibrotik paru misalnya, itu juga terjadi ya. Apakah sudah selesai diventilasi? Tidak ya, masih ada yang namanya ini surfaktan. Ini ya. Jadi paru itu selain dia bisa mengembang, dia juga harus dijaga tegangan permukaannya supaya tidak kolap. Ya, kalau dia terlalu tegang permukaannya dia mudah pecah, ya sehingga dia kolap. Kolapnya bukan karena ngempes, tapi karena pecah, ya. Sehingga yang menjaga tegangan permukaan tetap rendah itu adalah surfaktan, ya. Nah, jadi ada sel alveolar tipe 2 ya yang menghasilkan surfaktan. Ini contohnya pada keadaan apa atau kasus apa? Ya selalu kaitannya dengan korelasi klinis ya. Ini contohnya pada keadaan ARDS, acute respiratory distress syndrome pada bayi prematur. Ya, bayi prematur itu dia parunya belum matang, belum matur, ya kan? Karena dia dilahirkan sebelum waktunya, maka cairan surfaktannya juga kurang, sehingga parunya kolaps. Kolapsnya bukan karena kehilangan negatif tekanan intrapleura, tetapi karena memang surfaktannya yang sedikit. Ya, maka dia sering terjadi asfiksia berat ya, pergagalan nafas. Jadi kalau Anda mendapatkan atau membantu persalinan dari bayi prematur, yang paling pertama diwaspadai adalah apakah dia bernafas atau tidak ya. Kalaupun bernafas dia bagaimana Apgar skornya ya, nanti untuk menilai kegawatan pada neonatus ya, bayi baru lahir. Nah, ini kalau ini kegawatan ya, kalau terjadinya karena surfaktan. Sudah? Jadi yang mempengaruhi ventilasi apa saja? Resum. Tadi ada tekanan intrapleura, kemudian ada alveolar pressure, lalu ada dari yaitu apa yang dihasilkan sama alveolarnya itu sendiri. Pengembangan dari dadanya sendiri. Dari perut ya, pengembangan di dada, tekanan intrapleural, compliance paru dipengaruhi oleh elastisitas paru, elastan ya, kemudian surfaktan ya, kemudian masih ada satu lagi, yaitu apa yang memungkinkan itu, kalau misalnya ini ventilasi toh, ventilasi ini kan jendela, jendelanya saya tutup, udaranya masuk kan? Berarti faktor apa? Faktor dari struktur sistem konduksinya dari jaringan sendiri. Jalan nafas, ya terjadi obstruksi jalan nafas. Maka nanti kita bedakan ya. Jadi ada kelainan mana ya tadi? Ini komplain. Oh di atas berarti. Ini yang namanya zona konduksi dan ini adalah zona respirasi. Jadi saya sampaikan ya, di fisiologi itu
kita tidak memasukkan hidung sebagai sistem pernapasan, tapi kita mulainya dari trachea, ya. Trachea dan seterusnya, ini strukturnya sama ya, sampai di sini adalah bronchiolus terminalis. Strukturnya mendapatkan apa ini? Cartilago. Tujuannya supaya jalan nafas tetap terbuka atau tidak kolap, ada yang jagani. Namanya cartilago itu kan keras, jadi dia menjaga ya, mempertahankan supaya jalan nafas itu tidak kolap, tidak menutup ya, tapi membuka. Nah, ini sama strukturnya. Nah, berarti ini namanya zona konduksi. Sedangkan ini tidak ada. Mulai dari bronchiolus respiratorius, ini bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris dan alveolus, ini namanya zona respirasi. Kalau kelainannya di sini terjadi obstruksi, maka kelainannya adalah kelainan obstruktif. Kalau kelainannya di sini, karena di zona respirasi itu nanti terkait dengan restriksi atau tidak, atau compliance-nya, kemampuan dia mengembang, maka kelainannya disebut sebagai kelainan restriktif. Itulah yang akan kita uji pada saat praktikum uji fungsi paru atau spirometri. Ya. Jadi kita akan menilai apakah ada obstruksi jalan nafas. Obstruksi jalan nafas itu belum tentu pasiennya sesak nafas ya. Kelainan restriksi juga belum tentu pasiennya sesak nafas. Nah, jadi kalau kelainannya baru mild, ringan, nah itu bisa dideteksi di awal dengan pemeriksaan uji fungsi paru. Nah, kemarin kita belum bergabung di Posbindu ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ada di Posbindu untuk melakukan uji fungsi paru dan juga tes kebugaran nanti di Posbindu yang selanjutnya. Kemudian uji fungsi parunya nanti di sini adalah, kalau yang di zona konduksi ini adalah untuk melihat pada saat ekspirasi ya. Karena jalan nafas ini pada saat inspirasi tidak akan terpengaruh ya. Jadi dia yang akan diuji adalah volume ekspirasi paksa detik pertama atau forced expiration volume detik pertama. Nah, sedangkan yang restriksi ini yang akan diuji adalah kapasitas vital, karena di kapasitas vital kita ada volume cadangan inspirasi, jadi mengembang sampai seberapa jauh dan mengempis sampai seberapa jauh. Itu untuk mengetahui kelainan restriksi atau tidak. Sudah asistensi Anda? Belum? Asistensi spirometri belum ya? Ya, nanti dibahas mas-mas mbak-mbaknya ya, mudah-mudahan lebih jelas. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Selanjutnya, ini tadi kita baru sampai ke zona ya, zona dan juga kelainannya. Sekarang kita akan membahas ini dulu, volume ya. Nah, volume pernapasan itu terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, cadangan ekspirasi, dan volume residu. Ini akan membentuk yang namanya kapasitas pernafasan. Ada kapasitas inspirasi, ada kapasitas cadangan, kapasitas residu fungsional, kemudian ada kapasitas vital dan kapasitas total. Yang bisa kita ukur adalah kapasitas vital, karena volume residu ini tidak bisa diekspirasikan, dia harus tetap berada di alveolus. Padahal total lung itu termasuk kapasitas residu, sedangkan kapasitas vital ini hanya 3 volume ini.
Maka yang bisa kita ukur hanya kapasitas vital. Jadi nanti pada saat uji fungsi paru ada inspirasi maksimal sampai penuh ya, kemudian ekspirasinya juga maksimal untuk mengeluarkan volume cadangan ekspirasi. Nah nanti dibandingkan dengan, bukan antar sesama dibandingkan ya, tetapi dibandingkan dengan diri Anda sendiri. Nanti kita punya yang namanya kapasitas vital prediksi atau estimasi ya. Mas ini depan, dua ini, nah meskipun kelihatannya posturnya hampir sama ya, tapi mungkin tingginya tidak sama ya. Nah, tinggi badan, aktivitas fisik itu juga mempengaruhi kapasitas vital. Jadi kapasitas vital prediksinya Mas ini dan yang Mas sana itu berbeda ya. Jadi nanti kita bandingkan dengan cara menghitung rasio kapasitas vital observasi yang kita melakukan uji dibanding dengan kapasitas prediksi dengan perhitungan. Nanti perhitungannya menggunakan nomogram Baldwin. Nah itu nanti memasukkan usia, jenis kelamin, tinggi badan ya. Nah nanti misalnya seharusnya kapasitas vitalnya itu 3.200 misalnya. Dia kapasitas vitalnya berapa ya? Misalnya 3.000. Berapa persen itu kalau 3.000 dibagi 3.200? Kalau dia masih di atas 80%, dia masih normal. Jadi tubuh kita itu masih memberi toleransi ya, bahwa kapasitas vital itu nggak harus 100% dari estimasinya, 80% saja itu normal. Nah, tapi kalau sudah kurang dari 80%, maka itu disebut kelainan restriksi. Ada masalah pada compliance parunya. Nanti kalau untuk yang kelainan obstruktif itu pada pemeriksaannya dari volume ekspirasi paksa tadi ya, detik pertama FEV1 rasio namanya ya, rasio volume ekspirasi paksa detik pertama dibagi dengan kapasitas vital paksa ya, itu rasionya nanti harus di atas 70%. Kalau FEV1 rasio kurang 70%, VCR atau rasio kapasitas vital kurang 80%, namanya kelainan kombinasi. Berarti ada kelainan restriksi, juga ada kelainan obstruksi. Mungkin tidak, sangat mungkin ya. Terus nanti saat pemeriksaan Anda harus berdiri ya, nah, jangan duduk, karena nanti kalau duduk kontraksi diafragma nanti tidak maksimal, karena kita harus inspirasi dan ekspirasi maksimal. Ya. Kemudian hidungnya ditutup dengan musclit ya, ditutup supaya udaranya tidak keluar juga lewat hidung, tapi ditampung di mulut ya, karena mulut itu nanti yang akan diukur dengan mouthpiece, diukur di alat tersebut ya, itu pemeriksaan spirometri. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya, ventilasi. Saya lanjut. Ya, tadi ada high compliant, low compliant ya, tadi sudah kita bahas, ada fibrosis, dan juga ada faktor yang berikutnya adalah elastan ya. Jadi elastan itu adalah kemampuan paru untuk kembali kepada resting volume, kembali ke volume istirahat. Itu juga penting ya. Dia bisa mengembang tapi terus jadi kendor. Nah ini berarti nanti ketika dia mengembang lagi butuh tekanan yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi kemampuan untuk kembali ke resting volume ini juga penting pada compliance paru. Ya. Ini surfaktan ada. Nah, udara yang masuk ke dalam paru kita itu apakah 100 udara yang masuk dari luar sampai ke paru kita itu apakah 100% ataukah tidak, meskipun tidak ada kelainan. Baca ini, diagram ini sudah tahu.
diagram itu ya. Tidak, ada yang keluar. Keluar kemana? Ada yang keluar dari alveoli. Mana? Keluar. Uang. Sebelahnya tahu? Ada yang tahu? Ini ya. Di atas. Hah? Di atas? Tahu nggak? Di atas itu tulisannya apa? Garis itu apa? Ya, ada dead space ya. Dead space itu ruang rugi atau ruang mati. Jadi udara tidak masuk ya, tapi mungkin ada yang menghambat ya, misalnya karena jalan nafasnya itu banyak inflamasi ya, mukusnya banyak di situ ya, maka dia akan terperangkap tidak masuk sampai ke alveoli. Itu namanya dead space. Semakin usia kita tua, dead space itu akan semakin meningkat. Maka pada orang tua dengan volume tidak sama,
udara tidak semua masuk ke dalam paru. Ya bagaimana masuk? Karena dia terjebak di ruang rugi dead space. Ya pada orang tua dia dead space-nya bisa sampai 250. Jadi volume tidal efektifnya tinggal separuh ya. Tapi pada dewasa muda volume tidalnya 500, dead space-nya 150, maka udara yang masuk paru itu 350. Namanya volume alveoler atau ventilasi alveoler ya. Nah ini jadi ini ya, ini namanya ventilasi pulmoner atau ventilasi semenit. Ventilasi semenit itu frekuensi bernafas dikali volume tidal, jumlahnya 600 ml per menit. Tapi tidak semuanya sampai ke alveoler, sampai ke paru. Yang sampai ke paru itu adalah volume tidal dikurangi dead space dikali frekuensi bernafas, hasilnya hanya 4.200 ya. Maka kalau tekanan oksigen parsial itu di paru 104, di arteri itu tinggal 100, itu tidak masalah ya, karena tadi dia hanya sebagian saja yang masuk sampai ke alveoli. Jadi ini rumusnya, ventilasi alveoler adalah ventilation rate dikali tidal volume dikurangi dead space ya. Ini biasanya muncul di soal responsi ya, sudah tak kasih kisi-kisinya ya, mana yang soal blok, mana yang soal responsi ya. Nah ini Anda bisa membedakan tidak ventilasi semenit dengan ventilasi alveoler. Nah lihat nanti kalau pada orang tua misalnya ya, orang tua ini misalnya volume tidalnya 500 tapi dia dead space-nya 200, jadi tinggal 300. Maka dia untuk mendapatkan total pulmonary ventilation yang sama dengan dewasa, dia harus bernapas lebih cepat ya, jadi pernapasannya rapid. Kemudian ini istilah-istilah yang perlu Anda ketahui terkait nanti dengan korelasi klinis ya. Yang pertama apnea atau apno ya, itu bernapas normal. Beda E dengan A saja itu beda sekali ya. E itu normal, A itu gagal nafas atau henti nafas. Ini apno. Ini bahasanya apnea atau apno, gagal nafas. Dyspnea, sesak nafas. Tachypnea, nafas cepat. Nafas cepat itu ada dua, hiperventilasi dan hipernea ya, atau hipernu. Itu penyebabnya yang berbeda. Nah, kalau menurun namanya hiperventilasi. Jadi kalau cuma sesak nafas ya dyspnea ya, tapi kalau sudah menyebut hiperventilasi berarti ini mekanisme kompensasi. Ada pertanyaan enggak? Ada? Kemudian ini rasio ventilasi perfusi ini juga penting di dalam fungsi difusi nanti ya. Jadi meskipun difusinya baik, kalau rasio ventilasi perfusinya gagal, jadi ventilasinya baik tapi perfusinya ada obstruksi di kapiler paru, nanti dia juga mengalami kelainan hipoksemia ya, karena kegagalan perfusinya. Jadi rasio ventilasi perfusinya nanti menurun. Ini ya kompensasinya nanti. Sekarang kita masuk ke sini ya. Nah, yang kita sebut sebagai ventilasi alveoler tadi sudah kita hitung ya. Nah, ventilasi alveoler yang normal itu tidak menjamin oksigen di pembuluh darah itu juga normal.
ya. Ini tergantung dari membran difusi, ya. Dan juga tergantung pada keadaan dari ini ya, perfusinya, sirkulasinya. Nah, tadi rasio ventilasi perfusi juga mempengaruhi hipoksemia. Apa bedanya hipoksia dan hipoksemia? Hipoksia kekurangan oksigen di jaringan. Kalau hipoksemia penurunan oksigen di darah, ya. Jadi kalau saya bicara hipoksemia berarti di sini ya yang menurun. Normalang, perhatikan jalan nafasnya bagus, alveolusnya bagus, ya. VO2-nya normal di sini. Nah, ini sebetulnya ada tandanya ya. Kalau di sini berarti P A besar, O2. Nah, nanti kalau soal responsi atau soal blok itu bisa saya biasanya menuliskan P A besar O2 itu berarti tekanan alveoler, tekanan oksigen, tekanan parsial oksigen di alveoler. Nah, tapi kalau P A kecil O2 berarti ini tekanan parsial oksigen di sirkulasi. Ya, jelas. Nah, pada keadaan normal lah, parunya normal, sama ya, tekanan oksigen di alveoler, ventilasi alveoler yang sudah dikurangi dead space tadi, sama nanti dengan yang ada di sirkulasi. Sekarang, kalau ini tekanan oksigen di sini normal, ya juga rendah kalau di sini ada obstruksi ya, dianggap normal ya. Tetapi di arterinya rendah. Kira-kira penyebabnya apa? Perhatikan struktur parunya. Bang, mengalami apa? Kerusakan. Rusaknya jadi bagaimana? Kalau ini tadi, gini loh. Jadi ini permukaannya luas ya. Nah, kalau ini, nah permukaannya menjadi berkurang. Ini terjadi pada keadaan emfisema. Emfisema itu apa? Kerusakan pada membran alveolus ya. Ini biasanya adalah komplikasi dari asma bronkial. Kenapa kok asma bronkial itu mengakibatkan kerusakan pada membran alveolus? Karena dia ada air intake ya, jadi udara itu terjebak di dalam alveoli, tidak bisa keluar karena kan belum kontriksi ya, bronkialnya kan menutup ya, jadi dia bisa mengambil nafas tapi tidak bisa ekspirasi, maka suara tambahan dari asma bronkial itu pada saat ekspirasi, bukan inspirasi. Kalau inspirasi kan normal, tidak ada suaranya, baru nih itu pada saat ekspirasi. Nah, sehingga pada keadaan intrap tadi ya, udaranya terjebak di paru, berarti dia akan mengakibatkan alveolus itu tegangan permukaannya meningkat ya, berarti dia mudah pecah, rusak ya. Jadi bergabung antara satu alveoli dengan alveoli yang lain mengakibatkan permukaannya menjadi berkurang. Jadi kalau alveoli itu mau dibelah gitu ya, terus digelar, luasnya berapa alveoli kita itu? Enggak dalam bentuk paru gelambir itu enggak, tapi dibelah itu luasnya sama seperti rumah ya, 100 meter persegi. Ya, banyak sekali. Nah, sehingga kalau hanya ke kurang 10%, 20% sebetulnya tidak masalah ya. Tapi kalau rusaknya seperti ini, nah ini ya, ini normal, nah ini sudah lepas-lepas ya. Nah, kan permukaannya luas banyak. Jadi meskipun tekanan alveolinya itu normal, tekanan di arterinya tidak. Ya. Terus yang ini, apa yang terjadi?
Ini ya, permukaannya menebal. Ya, tadi kan saya katakan difusi atau gas exchange itu tergantung dari membrannya. Membrannya ada masalah enggak? Nah, ini ada masalah nih. Tekanan di sini tinggi, tekanan di sini rendah. Pada keadaan apa? Fibrotik paru, pneumonia, TB, fibrotik karena kelainan kongenital ya. Kemudian ini parunya normal nih, strukturnya bagus, tidak menebal, gitu. Ini bronkusnya ya bagus. Masalah di sininya ya, jadi dia jauh jarak difusinya. Misalnya terjadi pada apa? Udem paru. Udem paru itu apa loh? Sama enggak dengan efusi pleura? Beda, kalau efusi pleura itu cairannya di pleura, kalau udem paru cairannya di interstisial paru. Jadi dalam jaringan paru, bukan di pleura. Ya. Bisa nggak kalau udem paru disedot? Ya, nggak bisa. Tapi kalau efusi pleura bisa, hidrotorak bisa, hematotorak bisa ya, karena kelainannya di ekstra paru, di kapum pleura. Nah, kalau di paru ya tidak bisa, karena harus pengobatan ini ya, terapi farmakologi ya. Kemudian ini terjadi penyempitan ya, konstriksi dari bronkiolus. Di parunya baik-baik saja, sehingga tekanan oksigen di alveolarnya sudah rendah, di sini juga rendah. Jadi ini hipoksemia namanya. Hipoksemia ini kan alveolar, ini arteri. Perbedaan antara alveolar dengan arteri disebut sebagai AA gradien, maksudnya A besar A kecil gradien ya. Kalau hipoksemia dengan A besar A kecil gradien yang normal, artinya dia tidak mengalami banyak perbedaan. Perbedaan itu berapa? Nah, normal itu kalau perbedaannya tidak lebih dari 10 mm Hg. Tapi kalau lebih berarti dinamakan peningkatan AA gradien. Ya. Jadi hipoksemia ada dua, hipoksemia yang tanpa peningkatan AA gradien ini, dan hipoksia dengan peningkatan AA gradien. Coba kesini dulu. Ini misalnya, ini 100 misalnya, ini 60. Ini dengan ini bedanya berapa? 40. Berarti terjadi peningkatan atau tidak gradiennya? Peningkatan. Berarti pada kasus ini hipoksemia dengan peningkatan A besar A kecil gradien. Coba yang ini. Ini hipoksemia kan di sini. Nah, ini misalnya 80. Ini misalnya 85. Hipoksemia enggak? Hipoksemia. Ada penurunan peningkatan A gradien tidak? Tidak ada. Lah ini 85, ini 80. Perbedaannya masih kurang dari 10. Berarti di sini hipoksemia tanpa peningkatan AA gradien. Nah, itu untuk membedakan kelainannya, sifatnya kelainan difusi atau ventilasi atau perfusi, rasio perfusi ventilasi. Ini ya. Nah ini deteksinya ini, kalau normal atau tanpa peningkatan AA gradien, berarti dia misalnya memang hipoksianya sudah terjadi sejak dari udara luar. Kemudian tadi ada asma bronkial meningkat pada
kelainan atau kecacatan difusi dan juga defek pada rasio ventilasi perfusi. Ya, itu saja ya. Kayaknya udah capek, saya ya sudah capek dari pagi tadi ya. Nah, referensinya, kalau Anda mau mudah dan cepat tapi dalam, baca Constanzo. Nah, ini. Itu sudah poin-poin tapi lumayan dalam, ya. Kalau Anda mau dalam dan berliku, baca Benton, ya. Kalau mau berliku, tapi kalau Anda mau skematis, baca Silverthorne, ya. Nah, tergantung selera Anda mau baca yang mana, tergantung gaya belajarnya. Nah, pesan saya baca di keseluruhan respirasi. Nanti pekan depan kita masih ada kuliah 1 kali lagi, kita bisa banyak berdiskusi ya. Tapi kalau belum ada bacaannya kan juga sulit berdiskusi. Ya, baca dulu Constanzo ini aja mudah, banyak, nggak sampai 10 lembar, sedikit, tapi isinya sudah cukup bagus ya, isinya cukup dalam. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, jelas semua ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa memahami dan masih kita sambung di berikutnya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.